Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-8, Pilihlah Kehidupan. Senin 15 November, tidak ada jalan tengah. Di sepanjang Alkitab, kepada kita dihadapkan satu di antara dua pilihan. Dua pilihan selalu dihadapkan pada kita. Bacalah ayat-ayat berikut ini. Dua opsi apa atau dua pilihan apa yang dinyatakan baik secara terbuka ataupun tersirat yang ada dalam ayat-ayat ini, dan bagaimana dua opsi ini disampaikan? Yohanes 3 ayat 16, Kejadian 7 ayat 22 dan 23, Roma 6 ayat 23, Roma 8 ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat 12, dan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Pada waktu terakhir, tidak ada jalan tengah bagi kita sebagai manusia. Sebelum pertentangan besar itu benar-benar berakhir, dosa, setan, kejahatan, ketidakmenurutan, dan pemberontakan akan diberantas. Setelah itu terjadi, masing-masing kita secara individu akan mendapatkan hidup. Apakah hidup kekal, yaitu yang Allah rencanakan sejak awal sebelum penciptaan dunia ini supaya kita miliki, atau kita akan menghadapi kematian kekal, yaitu hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya? Alkitab tampaknya tidak memberikan kepada kita pilihan-pilihan lain, hanya dua ini. Nasib apa yang akan menjadi bagian kita? Jawaban itu pada akhirnya bergantung pada diri kita sendiri. Kita memiliki pilihan-pilihan tersebut di hadapan kita, hidup atau mati. Dalam konteks hidup kekal atau mati kekal, mengapa kebenaran Alkitab bahwa neraka itu bukanlah pembakaran dan penyiksaan manusia selamanya merupakan sebuah kebenaran yang menghiburkan? Apa yang nantinya dikatakan tentang karakter Allah sehubungan dengan siksaan kekal dan dialami secara sadar jika benar-benar menjadi nasib bagi mereka yang terhilang? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Orang Israel baru saja mendengar berkat dan kutuk dengan penekanan pada kutuk. Dengan penekanan ini yang masih segar dalam pemikiran mereka, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 30, orang Israel sekarang siap untuk membuat pilihan, untuk mempersiapkan mereka agar bergerak ke arah yang benar. Dalam peraturan perjanjian, Musa menggunakan dua argumen. Argumen Musa yang pertama ialah ia menetapkan bahwa semua janji bersyarat Allah dinyatakan dalam kata penghubung jika atau im atau ketika atau ki di dalam bahasa Ibrani. Ketika semua ini datang kepadamu dan engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan menuruti suaranya. Kita boleh lihat itu di dalam Ulangan 30 ayat 1 dan 2. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk menuruti perintah-perintahnya, dan jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 30 ayat 10. Dan kita boleh lihat juga di dalam Ulangan 30 ayat 17. Jadi Musa menggunakan kata jika, dan ini bersyarat. Jika setia, berkat diberikan. Jika tidak setia, maka gantinya berkat, tetapi kutuk. Kedua, Musa meyakinkan mereka bahwa menuruti perintah Allah tidaklah jauh dari jangkauan mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel dapat menuruti akan perintah Tuhan, tetapi bukan dengan kekuatan mereka, melainkan memasrahkan akan setiap kehendak kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menuntun umat Israel ini sehingga mereka dapat menuruti akan perintah-perintah Tuhan atas dasar kasih kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan 30 ayat 12-14, intinya adalah tidak di langit tempatnya, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Jadi dengan kata lain, mereka dapat menuruti akan perintah ini karena Allah yang menyanggupkan. Bukan hanya penting bagi Israel untuk menuruti Allah karena janji-janjinya, tetapi juga penurutan itu dapat mereka lakukan. Allah bagaimanapun tidak memaksa mereka. Mereka memiliki dua jalan, hidup dan mati, dan ini tergantung dari pilihan-pilihan mereka. Allah menghargai setiap pilihan dari bangsa Israel. Ini adalah hak prerogatif mereka, ialah membuat pilihan. Musa hanya menunjukkan kepada mereka alasan yang baik bahwa jalan kehidupan adalah pilihan tepat, dan dia mendorong mereka untuk membuat pilihan itu. Tetapi untuk memutuskan apakah mereka akan tetap di dalam pilihan yang benar ataupun tidak, tergantung dari mereka.
Demikian pula di akhir zaman ini, di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tidak ada jalan tengah, hanya baik atau tidak, atau berkat ataupun kutuk. Tidak ada abu-abu. Itulah sebabnya pada saat ini kita diingatkan kembali supaya kita dapat memilih pilihan yang benar. Bagaimana caranya? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk dapat memilih mana yang benar, yang baik di dalam kehidupan kita, yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat membuat pilihan-pilihan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah di dalam kehidupan ini. Kami akan terus memilih untuk setia kepada Tuhan. Berkat diberikan, dan lebih daripada itu, keselamatan terus menjadi bagian kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.